Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang tafsir ringkas ayat-ayat pertama yang ada di surat Al-A'la. Sebagaimana kita tahu bahwa surat Al-A'la ini adalah surat yang familiar, ya, surat yang sering kita dengar. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada imam di sholat Jumat atau di sholat Id agar membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, sehingga kita sebagai jamaah, sebagai makmum, kadang saking seringnya kita mendengar surat tersebut, secara sendirinya kita hafal surat tersebut. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita akan mencoba membahas tentang tafsir ringkas ayat-ayat yang ada di surat Al-A'la, ayat-ayat pertamanya. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah, isma rabbi, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi atau yang paling tinggi. Kita lihat ada kalimat sabbih. Ini diambil dari fi'il madhi, sabbaha yusabbihu, tasbih. Sedangkan fi'il amrnya apa? Sabbih. Sehingga ini bentuk perintah agar kita sebagai umat Islam senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk mensucikan Allah ini bisa dengan lisan kita, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, subhanallah atau subhanallahil azim, ya, subhanallah wa bihamdih. Jadi perintah agar kita senantiasa atau memperbanyak bertasbih, mengucapkan kalimat tasbih, kalimat subhanallah dan yang semisalnya. Pun demikian cara mensucikan Allah yang kedua adalah dengan mensucikan Allah dari berbagai kekurangan atau sifat-sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mensifati buta, bisu, ya, cacat, tuli, atau Allah ngantuk, ya, tidur, memiliki anak, memiliki istri, dan hal-hal lainnya yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Kita harus mensucikan Allah dari semua kekurangan, semua aib, semua hal-hal yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab-kitab Israiliyat atau kitab para ahlul kitab, kita katakan, akan ditemukan perkataan-perkataan di ayat di kitab-kitab tersebut yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kurang. Di antaranya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah
mencari-cari Adam yang bersembunyi. Demikian Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwa Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Kemudian dikatakan juga Allah Subhanahu wa taala merasa letih setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari. Di hari ketujuhnya Allah beristirahat. Dan ada yang lebih parah lagi, disebutkan bahwa Allah bergulat dengan Nabi Yakub dan Nabi Yakub yang menang. Ini hal-hal yang tidak layak, tidak pantas disematkan kepada Allah, dan mustahil ayat-ayat seperti itu ada di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran justru memerintahkan umat Islam agar senantiasa mensucikan Allah dari berbagai sifat-sifat yang kurang atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum muslimin rahimakumullah pun demikian. Kita wajib mensucikan Allah dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa sifat Allah ini sama dengan sifat makhluknya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus wajib mensucikan Allah dari menyamakannya dengan apa? Dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan di dalam Al-Quran, mensifati manusia bisa mendengar dan melihat. Manusia berilmu, manusia hidup, ya, atau makhluk-makhluk lainnya diberikan kehidupan. Demikian Allah maha melihat, maha mendengar, maha hidup, maha mengetahui atau berilmu, ya, dan sifat-sifat lainnya. Namun tidak boleh kita menyamakan, meskipun dari sisi penamaan sama, namun pada hakikatnya jauh berbeda sekali. Kita katakan contoh pendengaran manusia. Ketika kita dihadapkan dengan 3 orang atau 5 orang lah kita katakan, kelima orang tersebut berbicara secara bersamaan dengan pembicaraan yang berbeda-beda. Nah, apakah kita akan konsen mendengar semua pembicaraan tersebut? Tidak, ya. Bahkan disuruh mengulang lagi kita nggak akan bisa. Kenapa? Pembicaraan yang berbeda-beda dalam satu waktu. Apalagi misalkan yang berbicara jaraknya 100 meter, 1 kilometer, ya, kita akan terbatas sekali, nggak akan jelas apa yang dibicarakan. Penglihatan kita terbatas, ya, jarak tertentu mungkin kita tidak akan jelas melihat seseorang. Demikian ilmu kita sangat terbatas sekali. Kita sepintar-pintarnya orang ini belum ada, ya, secuil, belum ada setetes dibanding ilmu Allah yang seluas samudra yang tidak ada batasnya. Jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala disifati maha mendengar, maka Allah mendengar segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Ya, jangankan 5 orang tadi, miliaran orang yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya wallahu alam sekarang yang mungkin 10 miliar atau kurang atau lebih, semuanya Allah tahu apa yang mereka bicarakan. Meskipun dalam satu waktu mereka berbicara berbarengan, satu waktu jumlahnya 10 miliar, Allah dengar semuanya. Allah tahu apa yang mereka bicarakan. Jangankan manusia, hewan-hewan, ya, suara apa namanya, jangkrik misalkan, ya, suara apa lagi, gonggongan gogog, ya, saya nggak berani bilang anjing, ya, suara gonggongan gogog seperti itu, atau suara apapun, suara rengit apa nyamuk, ya, Allah tahu, meskipun dalam satu waktu berbarengan semuanya. Jangankan yang diucapkan, apa yang terbetik dalam hati kita, Allah tahu apa yang ada atau yang terbetik dalam hati tersebut. Allah Maha tahu. Allah mendengar semua itu, meskipun semua kejadiannya berbarengan. Dan Allah tidak pernah beristirahat sedetik pun ketika mendengar, ketika melihat, ketika mengatur alam semesta. Semuanya sifat-sifat Allah ini adalah sifat yang sempurna. Nah, kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan
sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Dia Allah, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Seperti itu. Tidak boleh kita menyematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang berupa aib atau yang tidak layak. Pun demikian tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan sabbihisma rabbikal a'la. Ada kalimat apa? Al-a'la, yang maha tinggi. Secara kebiasaan sesuatu yang tinggi itu di atas apa di bawah? Di atas, ya. Secara logika, secara keseharian kita, maha tinggi. Berarti kemahatinggian Allah ini mencakup, pertama, Allah maha tinggi sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah semuanya tinggi, sempurna, puncaknya kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha melihat, sempurna penglihatannya. Maha mendengar, sempurna pendengarannya. Tidak ada cacat sama sekali sedikit pun. Jadi yang pertama, kemahatinggian Allah tinggi dalam apa? Sifat-sifatnya. Artinya sempurna sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan yang ketiga, zat Allah maha tinggi. Nah, mengenai Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, atau kita katakan di atas langit, di atas arasy, ini jelas sekali, sangat jelas sekali, gamblang sekali, baik menurut Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, pun demikian secara fitrah kita sebagai manusia menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dalam Al-Quran kita sering mendengar ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam, berada tinggi di atas arsy. Seperti itu. Demikian kita pernah mendengar surat Al-Mulk, ya, di surat Al-Mulk, aamintum man fis sama. Pernah nggak mendengar ayat tersebut? Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di mana? As-sama. As-sama apa terjemahnya? Langit. Jelas ya? Ayatnya jelas sekali. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Demikian ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa kemana? Barrafa'ahullahu ilaih. Akan tetapi Allah mengangkat kepadanya. Kalau mengangkat ke atas apa ke bawah? Ke atas. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah tinggi di atas makhluknya. Dalam hadis Nabi SAW pun banyak dalilnya. Kita pernah mendengar hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ya, di mana Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sam. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, ya, penduduk bumi. Niscaya yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Demikian dalam peristiwa Mi'raj. Apa peristiwa Mi'raj? Diangkatnya Nabi SAW ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Diwajibkan salat 50 waktu. Kemudian setelah diwajibkan salat 50 waktu, turun lagi. Kalau tidak salah sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan kepada umatmu? Salat 50 waktu. Gak akan sanggup umatmu. Minta keringanan kepada Allah, naik lagi. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Kita tahu arsy ini adalah makhluk yang sangat besar, yang paling tinggi. Nah, Allah berada di atasnya, lebih tinggi lagi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW jelas apa yang samar dari hal ini, ya. Bahkan secara fitrah manusia, fitrah
hal yang telah dilekatkan kepada kita sebagai manusia. Siapapun itu, mau muslim, mau non muslim, mau orang yang pintar atau orang yang bodoh sekalipun, ketika dia meminta pertolongan ya kepada Tuhannya atau kepada Allah, maka dengan segera dia akan melihat, mendongakkan kepalanya kemana? Ke langit. Gak mungkin ke bawah ya, ke tanah, gak mungkin ya. Satu hal yang tidak mungkin. Siapapun berdoa, mengangkat tangan ke atas. Kalau saking butuhnya, kita mendongakkan ke atas seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sering mendengar kalimat ketika orang sedang ditimpa musibah yang berat sekali, lalu dia berkata, ya udah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Fitrah, ya betul nggak? Fitrah manusia, serahkan kepada yang di atas. Bahkan saking lucunya ya, orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak bertempat, tidak boleh menentukan bahwa Allah di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan, karena akan menyamakan dengan makhluknya. Saking takutnya menyamakan dengan makhluknya sampai menganggap Allah tidak bertempat. Tapi ketika mereka berdoa, tetap kita serahkan kepada yang di atas. Allah sampai menunjuk mana? Nggak ada. Allah, nggak kan? Allah seperti ini. Fitrah. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya, di atas langit, di atas arasy seperti itu. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, paham ya ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah, sucikanlah nama Rabbmu, itu Allah al-a'la, yang maha tinggi. Seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, allazi khalaqa fasawwa, yang dia Allah khalaqa telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu yang ada dengan begitu rapihnya, begitu teraturnya. Matahari terbit terbenam teratur, ya. Kemudian siang dan malam teratur, keadaan cuaca dan sebagainya begitu teratur, begitu indah, begitu sempurna. Siapa yang melakukan semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan hewan-hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam salah satu ayat disebutkan, kalau seandainya mereka yang disembah selain Allah, patung-patung berhala, dewa-dewi, mereka disuruh membuat satu ekor lalat saja, niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya. Kita lihat di ayatnya. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sungguh segala sesuatu yang kalian seru selain Allah, mereka sekali-kali tidak bisa menciptakan satu ekor lalat sekalipun, satu ekor. Sedangkan kita tahu lalat di sekitar kita lah, bukan di dunia yang sangat banyak. Ini jumlahnya apa? Gak bisa kita hitung ya, miliaran. Saking apa? Saking liurnya, saking pusingnya ngitung. Ini disuruh bikin satu saja, niscaya mereka tidak akan mampu membikinnya. Satu saja. Jangankan untuk menggerakkan tangan mereka saja nggak mampu. Walau istama'ulah, meskipun mereka berkumpul di stadion Gelora Bung Karno, dikumpulkan misalkan ya, dewa ini, dewa Siwa, dewa apa, dewi ini, Buddha Siddhartha Gautama, apa pokoknya, patung-patung dikumpulkan, disuruh bikin satu ekor lalat, nggak akan mampu. Ya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, niscaya mereka tidak bisa menghalau lalat tersebut. Ya, secara realita seperti itu ya.
biasanya para penyembahnya sering mempersembahkan apa? Sesajen, tumpeng, atau kue-kuehan ya, atau cikopi gadang dan sebagainya dipersembahkan. Nah, ketika lalat tersebut mengambil satu nasi saja, niscaya patung-patung tersebut tidak akan bisa mengambil lalat atau menggebahnya seperti itu. Tidak mampu, tidak bisa. Ya. Nah, mereka tidak ada andil dalam penciptaan satu ekor lalat, apalagi ribuan, jutaan, ya, miliaran ekor lalat. Ini baru lalat. Belum apa? Semut. Kita kalau jatuh makanan kita biarkan, tiba-tiba bermunculan apa? Semut. Ini dari mana ini? Siapa yang menciptakan ruh ini? Siapa yang membentuk begitu sempurna sekali? Tangannya, ya, kemudian instingnya untuk mencari makan. Ini siapa? Ini baru semut. Belum di sana ada kecoa, belum di sana ada apa? Jangkrik, ada simut, ada apa lagi? Banyak sekali. Ini makhluk yang kecil. Jumlahnya bukan 1, 2 ini, ribuan, jutaan. Siapa yang menciptakan? Dan kita karena saking seringnya bertemu dengan hewan-hewan tersebut, sehingga menganggap hal yang biasa, bukan tanda-tanda kebesaran Allah. Beda lagi kalau menemukan makhluk yang beda dengan yang lainnya, misalkan ular berkepala 2, ya, aneh, merasa takjub, merasa ini tanda-tanda kebesaran Allah. Atau misalkan domba berkaki 3, aneh ya, ini aneh. Atau pernah mendengar di berita itu sapi berkaki 2, aneh, tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak sadar ya, ini domba yang jumlahnya ribuan, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ini ciptaan Allah semuanya, begitu sempurna sekali. Ya, alladzi khalaqa. Allah telah menciptakan, wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, hatta kita manusia. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bodoh sekali ya ketika ada seorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Lah dari mana dirinya ada? Apakah muncul begitu saja? Apakah dia menyusun sendiri? Misalkan saya pasang nih jantung, limpa dan sebagainya, memasang urat-uratnya. Dirinya saja. Siapa yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi ada 2 kemungkinan saja. Imma dia menciptakan dirinya sendiri dan ini mustahil, wa imma dia diciptakan. Itu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah tidak asal menciptakan sesuatu, tapi fasawwa, menyempurnakan ciptaannya. Selain menciptakan makhluknya, Allah sempurnakan ciptaan-ciptaannya. Tidak sembarangan, sehingga manusia elok dilihat, enak dilihat, karena ciptaannya sempurna. Hewan-hewan pun sama, indah dilihat, enak dilihat, karena kembali lagi kepada zat yang menciptakan, yaitu zat yang maha sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan yang sempurna, termasuk manusia. Allah berfirman, alladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sempurna sekali ciptaan manusia itu. Nah, jadi fasawwa, Allah menyempurnakan ciptaannya tersebut, tidak asal. Beda kalau manusia ya, menciptakan robot misalkan, ini tidak sempurna, tidak bisa memberikan ruh, tidak bisa memberikan rasa sakit, rasa dingin, rasa panas, rasa lapar, ya, rasa haus, nggak ada pada robot tersebut. Beda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya sempurna, ya, memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, walladzi qaddara fahada. Dan dia Allah yang qaddara, telah menentukan kadar masing-masing, ukurannya, baik ukuran fisiknya, misalkan pendek, tinggi, ya, sedang. Bahkan kalau kita melihat atau kembali ke zaman dahulu ya, ini asal mulanya tinggi-tinggi, lama-kelamaan menjadi 1,6. Kan asalnya Nabi Adam alaihissalam
disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 60 hasta tingginya. Satu hasta kan sekitar berapa? 45 cm. Di sekitar 27 atau sering dibulatkan 30 meter tingginya ya. Ini nggak kebayang. Mungkin raksasa ya di zaman sekarang kalau ada seperti itu. Tapi seperti itu, lama kelamaan menjadi 1,6, 1,8, ada yang 2 meter, itu pun jarang ya. Nah, tinggi badannya beda-beda masing-masing. Warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Pun demikian mata ya, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hijau, seperti itu. Nah, Allah telah menentukan kadarnya. Pun demikian rizkinya masing-masing berbeda-beda. Ajalnya telah ditentukan. Amal kesehariannya, amal ibadahnya sudah ditentukan. Pun demikian bahagia dan celakanya nanti di akhirat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada. Pun demikian Allah memberikan apa? Petunjuk kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi bukan hanya menciptakan lalu luntang-lantung makhluk tersebut ya, tapi Allah berikan hidayah. Yang pertama hidayah kauniyah, hidayah qadrati apa ya? Fitrah kita katakan, insting. Setiap makhluknya Allah berikan hidayah kauniyah ini, berupa fitrah, berupa insting. Bayi yang baru lahir kita katakan, apa yang dilakukannya? Dia mencari apa ya? Tetek ibunya ya untuk menyusu seperti itu. Jadi instingnya ketika lapar seperti itu, fitrahnya. Ketika dihadapkan dengan itu langsung apa? Menyusui air susu ibunya. Ini siapa yang mengarahkan bayi tersebut melakukan hal itu? Apakah ada bayi misalkan yang saking laparnya, aduh gimana cari makan, dia ambil perkakas lalu dia pergi ke bengkel misalkan? Gak ada ya. Atau dia mengambil pacul untuk bertani? Gak ada. Instingnya seperti itu. Pun demikian hewan-hewan diberikan insting ya. Apa namanya, semut-semut misalkan di beberapa tempat ya, ada yang membuat sarangnya itu tempat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dia khawatir ketika hujan nanti terbawa arus ya, atau terbawa air hujan seperti itu ya, terbawa banjir. Nah, ketika apa istilahnya makanannya terkena air, maka dia akan mengeluarkan makanan tersebut ketika setelah reda ya, untuk dijemur. Bayangkan siapa yang mengarahkan mereka untuk menjemur ya, lalu kembali, dan kalau ada makanan tersebut tumbuh sesuatu ya, artinya apa namanya, ada akarnya, dia akan menggigit supaya tidak menyesakkan tempat penyimpanan makanan. Nah, ini siapa yang mengarahkan mereka? Siapa yang menjadikan mereka melakukan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Fahada. Allah berikan insting fitrah kepada setiap makhluknya. Atau kita pernah menemukan hewan-hewan di sekitaran kita. Ada misalkan ketonggeng ya. Apa ketonggeng ini? Hewan yang ada di kamar mandi biasanya ya, yang seperti kalajengking, tapi bukan kalajengking. Ketika kita gebah itu apa ya? Singkirkan, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau cuka ya. Nah, ini siapa yang mengarahkan dia ketika ada bahaya langsung melindungi diri dengan apa? Mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan mereka. Laba-laba bisa membuat rumahnya begitu rapi. Coba antum kalau memperhatikan ya, dari jarak satu ke yang lainnya ini begitu teratur sekali, seakan-akan sama. Jadi dia bisa menganyam. Bayangkan, menganyam dengan apa? Dengan seratnya atau apa itu? Ini bisa menganyam sehingga teratur bentuknya, ukurannya, rapi sekali. Ini siapa yang mengarahkan dia untuk bisa menciptakan keajaiban seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah menciptakan makhluknya sekaligus Allah memberikan insting fitrah atau hidayah kauniyah. Pun demikian hidayah yang diberikan kepada manusia, pun demikian jin adalah hidayah syar'iyah. Selain Allah memberikan hidayah kauniyah, juga memberikan hidayah syar'iyah. Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk menyembahnya, untuk mengenal siapa yang menciptakannya. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya agar mereka mengenal.
Mereka mengetahui tujuan hidup di dunia ini, yaitu untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi, ini terakhir. Akan tetapi kebanyakan manusia ada yang justru menolak hidayah tersebut, tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Allah menyebutkan salah satu contohnya adalah kaum Tsamud. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, mereka telah kami beri petunjuk, namun mereka lebih memilih al-'ama, buta, maksudnya kesesatan dibanding petunjuk tersebut. Kita lihat di dalam kehidupan realita di zaman sekarang, banyak sekali dai-dai ya yang mengajak orang atau non muslim, kita akan katakan, kepada Islam. Di antara mereka ada yang menerima ajakan Islam, dan di antara mereka banyak juga yang menolak. Demikian umat Islam ketika dikenalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, di antara mereka ada yang mau mengamalkannya, dan juga ada yang menolak dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Seperti itu. Ini adalah sunnah ya, yang terjadi dari masa ke masa seperti itu. Ada yang menerima petunjuk Islam, ada yang menerima petunjuk sunnah, ada juga yang menolak semua itu. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat. 3 ayat pertama di surat Al-A'la, mudah-mudahan ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.